jenazah. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan orang yang memandikan jenazah tadi sudah kita sebutkan pahalanya menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Dengan dua syarat, yang pertama adalah menutupi kekurangan yang ada pada mayat tersebut, dan yang kedua ikhlas karena Allah. Dalam memandikan jenazah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jemaah sekalian. Ya. Yang pertama adalah tentang siapakah yang berhak memandikan jenazah. Ya tentunya yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang paling tahu tentang memandikan jenazah itu sendiri. Orang yang paling mengerti tentang sunnahnya. Ya ini yang diutamakan. Dan diutamakan lagi adalah keluarganya. Diutamakan lagi adalah siapa? Keluarganya. Kalau keluarganya nggak bisa, baru orang lain. Maka antum yang akan menjadi tim pengurusan jenazah, ketika ada keluarga mayit telepon, ya, maka siap sampai di sana. Ada nggak keluarganya yang mau memandikan? Jadi kita libatkan siapa? Keluarganya. Dengan tetap kita arahkan, ya. Itu kalau mau. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya sudah, berarti kita yang langsung terjun mengurusi jenazah tersebut. Jadi itu yang utama adalah keluarganya. Dan diutamakan lagi adalah yang mahramnya. Kemudian juga di antara ketentuan yang perlu diperhatikan adalah laki-laki, ya, wajib dimandikan oleh laki-laki. Jadi jenazah laki-laki dimandikan adalah laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Ya. Jadi tidak boleh laki-laki dimandikan oleh perempuan atau perempuan dimandikan oleh laki-laki, walaupun itu adalah orang tua sama anak. Ibu meninggal, anaknya laki-laki, nggak boleh anak-anaknya memandikan ibunya. Bapak meninggal, anaknya perempuan, maka anak perempuannya nggak boleh memandikan bapaknya, kecuali suami istri. Suami istri silahkan bebas. Iya. Orang tua baru boleh memandikan jenazah anaknya yang beda kelamin. Misalnya bapak boleh memandikan anaknya yang perempuan jika anak perempuannya meninggal dalam keadaan belum balik, usia 6-7 tahun boleh. Atau sebaliknya anaknya laki-laki umur 6-7 tahun dimandikan oleh ibunya, maka ini boleh. Itu ketentuan memandikan jenazah. Nah, kemudian kita baca yang pertama, memandikan mayit tidak di tempat keramaian dan menutup auratnya. Ada nggak? Kemudian yang kedua, membersihkan badan mayit terlebih dahulu, mewudukan sebagaimana wudu untuk sholat, membasuh bagian kepala, membersihkan rambut kepala, mulut, telinga, memulai memandikan dari bagian kanannya. Yang keenam, memandikan dengan potongan-potongan kain dalam keadaan terbuka dengan kain di atas tubuhnya setelah membuka semua pakaiannya. Yang ketiga, memandikan 3 kali atau lebih sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedelapan, memandikan dengan jumlah ganjil. Kesembilan, mencampur sebagian dengan sidr daun bidara kalau ada, atau bisa menggantikan fungsinya. Yang ke-10, mencampur mandi terakhir dengan wangi-wangian seperti kapur barus, dan ini lebih afdol, terkecuali yang meninggal sedang melakukan apa? Ihram, maka tidak boleh diberi wangi-wangian. Ikatan rambut harus dibuka, lalu rambut dicuci dengan baik. Yang ke-12, menyisir
rambut, ya, kemudian mengikat menjadi 3 bagian untuk rambut wanita, lalu membentangkan ke belakangnya. Jadi poin-poin yang disebutkan dalam makalah ini itu adalah ringkasan dari kitab Ahkamul Janaiz oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian bagaimana urutannya? Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan telepon dari keluarga mayit, Pak, minta tolong untuk ngurusi jenazah saya, jenazah keluarganya, maka kita sudah mempersiapkan segala-galanya apa yang harus dibawa. Ya, sesampainya di rumah mayit, ya, maka sebelum memandikan dan mengkafani, kita menyiapkan tempat. Jadi keranda sudah dibawa, kita siapkan tempat untuk memandikan jenazah. Jika ada di ruang tertutup, maka itu lebih baik. Kalau tidak ada, ya, maka di teras rumah, dan harus memakai apa? Hijab. Makanya kalau bisa masjid menyiapkan hijab, ya, tujuannya sewaktu-waktu digunakan sebagai penutup, ya, untuk memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah itu nggak boleh jadi bahan pertontonan, ya, karena bukan perlombaan, bukan ini, khawatir aib-aibnya terlihat. Jadi dipastikan menyiapkan apa? Tempat yang agak luas, ya, pokoknya bisa untuk 3-5 orang, dan tidak perlu dihadapkan ke arah kiblat jenazahnya. Pokoknya senyamannya kita untuk memandikan. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan alat-alat. Jadi alat-alat sudah kita persiapkan, seperti misalnya aliran air. Kalau menggunakan selang-selangnya sudah ada. Kemudian ember kalau bisa ada 3 ember kalau memang ada. Ya, ember pertama buat air bersih, ember kedua adalah air yang sudah dicampur dengan daun bidara, ember ketiga dicampur dengan wangi-wangian kapur barus. Kalau ada, kalau nggak ada jadi paksain, cukup 1 atau 2. Ya, ember, gayung harus sudah dipersiapkan. Nah, kemudian alat-alat, ya, seperti sabun, odol nggak usah, ya, sampo, ya, kemudian waslak untuk gosok-gosok badan si mayit itu harus ada, ya. Kemudian sarung tangan medis, kemudian masker kalau dibutuhkan. Masker bukan buat jenazah, tapi buat kita, ya. Kemudian sarung batik, ya, sarung batik itu disediakan sekitar 2 atau 3. Kemudian mungkin gunting kuku, ya, kapur barus tadi, terus apa namanya itu, kateng bat, kapas, ya. Jadi itu semua dipersiapkan. Ya, kenapa? Karena agar memudahkan. Jangan sampai ketika tengah memandikan jenazah diguyur baru nyari sabun. Sabun mana sabun? Ya udah beli dulu di Alfamart, kedinginan mayatnya. Jadi disiapkan semua itu. Kalau sudah siap, ya, maka kita menyampaikan kepada keluarga mayit untuk membawa jenazah ke tempat pemandian. Gitu. Ya, kita bawa, kita popok, ya, nanti mungkin dibantu dengan keluarganya, tergantung jenazahnya. Kalau jenazahnya, ya, badannya kecil 50
sekitar tempat pemandian, maka yang tidak berkepentingan keluar, ya. Dan dipastikan si keluarga mayit menunjuk satu tim saja. Jangan ada tim yang kedua untuk ikut menyertai memandikan jenazah, karena akan menimbulkan apa? Perdebatan, ya. Atau juga tokoh masyarakat, ya, kita sampaikan kepada keluarganya yang memberikan amanah kepada kita, Pak, Bu, ini kita kan yang ngurusin, ya kalau bisa, kalau ada yang nawarkan lagi, jangan, Bu, gitu kan, ya, karena kalau ada dua kepemimpinan ini repot, begitu. Dan kalau bisa, maka keluarga harus tegas ketika ada tokoh yang membantu, Pak, udah cukup Pak, itu udah manggil tim, seperti itu, ya, karena kalau dia ikut-ikutan, nanti ikut ngatur kacau, ya, sehingga terjadi perdebatan. Nah, jadi tim-tim itulah yang masuk dan ngurusin. Kemudian setelah semuanya siap, ya, berapa orang di dalam tempat pemandian, ya sebenarnya bebas, dibutuhkan aja 3 orang cukup, ya 3 orang cukup. Tapi kalau keluarganya mau ikut, ya nggak apa-apa, tambah lagi. Ya, bagaimana kalau yang meninggal adalah suaminya, istrinya boleh gak ikut memandikan, gosok-gosok? Jangan. Dia kalau mau melihat, cukup melihat saja. Berikan dia kursi, dia ngeliatin aja. Jangan ikut apa? Memandikan. Dia khawatir dia badannya bersentuhan dengan orang yang memandikan. Jadi cukup melihat saja. Nah, kemudian setelah itu tadi kalau memang bajunya belum dilepas. Otomatis kadang kalau sudah tertunda 6 jam itu badan jadi kaku, susah. Ya, kadang nempel bajunya gitu ya. Maka cukup digunting. Ya, digunting. Celananya juga dilepas. Ya. Nah, setelah itu ditutup pakai kain. Ya, ditutup pakai kain. Laki-laki yang wajib ditutup adalah antara pusar sampai lutut. Jadi kalau kain batik itu dilipat 2, ya, kemudian ditutup untuk bagian pusar sampai lutut. Kalau perempuan dari mana? Dari dada sampai lutut ditutup. Jadi pada prinsipnya memandikan jenazah tetap tidak boleh aurat itu nampak sampai dilihat, jangan. Ya. Nah, maka langkah yang pertama adalah membersihkan jenazah. Ya, jenazah dibersihkan. Seluruh tubuhnya, lukanya, misalnya di pada ada luka, keluar darah, maka itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Bagaimana tentang hukum atau kuku, ya, apakah ini termasuk hal yang disunahkan? Sebenarnya tidak ada dalil tentang masalah ini, ya, namun dia masuk kepada keumuman membersihkan, dan memotong kuku itu termasuk sunnah-sunnah fitrah, ya, sehingga sebagian mengatakan nggak apa-apa kukunya dipotongin, ya, kukunya dipotongin, jadi bekas-bekas luka dibersihkan, kemudian dicebokin, ya, jadi kita menuangkan air di atas kain atau pakai selang di atas kain, dan tangan kiri yang kita sudah pakai sarung tangan masuk ke duburnya, yaitu kita cebokin, dikobel gitu kan. Nah, untuk memastikan tidak ada kotoran lagi yang keluar. Nah, kemudian juga untuk memastikan lagi agar didudukkan jenazahnya, kemudian ditekan-tekan perutnya pelan-pelan, ya, sebagaimana kita menyikapi orang yang masih hidup, pelan-pelan. Ya, biasanya kalau jenazahnya itu baru meninggal, itu insya Allah nggak banyak keluar. Tapi kalau sudah ditunda sampai 6 jam, itu biasanya dia keluar cairan kuning gitu kan. Dan maka itu dibersihkan terlebih dahulu, sabar. Ya, sabar sampai betul-betul bersih. Untuk memastikannya bukan kita intip, tapi lihat air yang mengalir di keranda itu. Ya, jelas. Nah, dan perlu diperhatikan jenazah yang mati karena cuci darah.
Biasa tempat cuci darah di mana? Di paha ya, di paha dan di sini. Ya, maka perban yang tertutup bekas cuci darah, ya kan biasanya tuh ada di perban gitu kan. Nah itu dipakai apa? Satopas itu ya, di dirapetin, itu jangan dibuka, jangan dibuka. Ya, dibiarkan saja, karena kalau itu dibuka darahnya bakal muncrat dan berhentinya lama. Ya, terutama yang badannya gemuk, ya, tapi udah biarin gak apa-apa. Jadi perban itu nempel di bagian bekas cuci darah. Ya. Tapi kalau memang dipastikan tidak muncrat, nggak masalah. Ini pernah pengalaman kita gitu kan, mandikan jenazah yang dia bekas cuci darah, kita buka, muncrat, terus ngalir, yang ngalir, sehingga ini yang merepotkan kita untuk memandikan, karena darah terus keluar. Tapi kalau dia ditahan kan nggak keluar gitu. Nah, kemudian juga kadang kita mendapati jenazah yang ada boroknya, ada boroknya misalnya di kaki. Ya. Nah, maka jika seperti misalnya orang yang kena gula darah, ya, dia kan kakinya bekas diamputasi gitu kan. Ya kalau diguyur air langsung apa itu? Melopeh, maksudnya benyek gitu kan. Nah, maka ya ini memang tantangannya, jadi suatu pahanya besar untuk dapat jenazah kayak begitu. Biar untuk berani ya. Pokoknya kalau ada jenazah gitu serahkan Pak Budi ya. Berani Pak Budi ya. Jadi sebelum ini kan masih tahap apa kita nih? Membersihkan. Tetap membersihkan. Jadi lukanya dibersihkan, kemudian dibungkus pakai plastik. Ya, jadi luka misalnya di sini ya dibungkus pakai plastik gitu ya, agar ketika memandikan dia nggak kena air. Dan kalau memang diperban kakinya, perbannya udah biarin, jangan dibuka dulu. Lagi membersihkan jangan dibuka dulu. Karena kalau dibuka dulu kesian yang lain, karena udah ngeliat borok, udah bau lagi kan. Ya kasihan, khawatir ada yang muntah, gak tahan. Maka bagaimana solusinya? Udah jangan dibuka dulu borok itu. Tentunya ini urus kayak gini yang berani gitu. Nah, ini saya bukan nakut-nakutin. Jangan ketika membersihkan jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Nanti habis mandi baru dibuka, dibersihkan. Ini tujuannya adalah agar tidak ini ya, agar yang lainnya tidak jijik gitu kan. Jadi ditutup dulu. Nah, kemudian tuh dipastikan tidak kotoran sudah tidak keluar lagi gitu ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah diwudukan. Ya, diwudukan, mewudukan jenazah. Ya, sarung tangan diganti. Karena tadi tentunya bekas kotorannya. Cukup yang nyebokin aja, kalau yang lain sarung tangan jangan diganti. Ya, kita wudukan dengan cara ya jenazah akan dibuka. Ya kalau nggak bisa ya cukup dibaringkan. Jadi ambil satu air gayung dan kita basahin tangan kita. Ya kita cukup gosok-gosok giginya, nggak perlu masukin. Ya cukup jari telunjuk ini dibasahin, kita gosok-gosok. Ya kemudian juga sama hidung. Iya kayak orang mobil gitu kan, dimasukin begitu. Nah kemudian ambil air dengan satu tapak tangan sambil kita bangunin begitu. Kalau nggak bisa ya cukup ini mukanya, bagian wajahnya kita basuh sebanyak 3 kali. Dan tadi sebelumnya kita membaca apa? Bismillah. Tidak ada zikir-zikir khusus, hanya membaca
bismillah di awal wudu. Ya, kemudian kita basuh tangannya 3 kali, tangan kanan, tangan kiri 3 kali, kemudian kita usap ya rambut kepala ya 1 kali, kemudian telinganya, kemudian kaki kanan, kaki kiri masing-masing berapa kali? 3 kali. Ya. Dan setelah itu sudah kita wudukan, maka berikutnya kita mandikan. Ambil lagi air untuk mengguyur apa ini? Mengguyur kepalanya dari bagian kepala dulu. Bagian kepala di sela-sela, gosok-gosok ya. Sebanyak 3 kali. Ya. Dan setelah itu dibasuh bagian kanan depan 3 kali, kemudian bagian kanan belakang kita miringkan dibantu dengan yang lainnya ya sebanyak 3 kali, tetap aurat harus dalam keadaan tertutup. Kemudian bagian kiri depan dan bagian kiri belakang ya. Maka apabila air itu sudah rata membasuh seluruh tubuhnya, maka itu dikatakan basuhan yang pertama. Karena kan Nabi menyebutkan hendaknya kalian memandikan jenazah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya kan, dengan jumlah ganjil. Bagaimana untuk menentukan hitungan pertama kedua? Hitungan pertama itu patokannya adalah al-isti'an, yaitu memastikan air sudah mengenai seluruh tubuhnya. Jadi itu bukan 1 gayung, 2 gayung, bukan, tapi al-isti'an. Ya, ketika sudah rata baru yang mau sampoin, sabunin, terserah, mau sabun cair, mau sabun batangan, yang penting jangan sabun risol. Ya, sabunin semuanya, kemudian digosok-gosok seluruh badannya, ya, sabun gitu ya, pakai waslam tentunya, gitu. Dan buburnya juga tangan kiri kita masuk gitu ya. Dan sudah rata pakai sabun, baru dibilas dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, daun bidara ini bukan wajib ya. Kalau nggak ada daun bidara nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah canggih dan sudah lebih hemat, ada sabun daun bidara, itu lebih enak. Jadi mungkin tim harus menyiapkan sabun daun bidara. Jadi kalau gitu mah nggak perlu kita pakai daun bidara lagi. Ya, sama. Bagian kepalanya itu 3 kali, bagian kanan main depan, bagian kanan main belakang, bagian kiri depan, bagian kiri belakang, yang diratakan. Dan kemudian setelah itu kita pastikan isti'am itu maksudnya menyeluruh maksudnya dalam arti gini, kalau kepala itu 3 kali, kalau badan itu adalah sekali gitu ya. sama aja. Maksudnya sekali basuh. Tadi kan basuhan pertama adalah Kepalanya. kepala 3 kali. Kemudian Itu mah 3 kali 3 gayung aja nggak apa-apa. Dia 3 gayung untuk kepala, tapi seluruh badan sekali. Kemudian basuhan kedua adalah kepala 3 kali lagi, seluruh badan sekali, begitu kan? Nggak harus 3 kali juga nggak apa-apa. Kepala itu harus 3 kali nggak apa-apa. Istilah harus 3 kali. Basah, harus basah semua. Ya, istilah itu basah semua. Jadi kepala itu nggak termasuk 3 kali, tapi isti'am aja gitu. Berarti itu tuh kalau yang tadi nggak harus 3 kali, terus yang kanan depan kanan belakang nggak harus 3 kali. Nggak harus 3 kali bebas. Satu basuhan pertama. Basuhan pertama saja. Iya. Dengan sabun segala macam itu termasuk basuhan pertama. Iya. Yang kedua baru yang bidara ini. Itu posisinya sama yang nggak harus 3 kali juga. Nggak harus 3 kali. Penting dimulai dari kepala dulu, kanan, kiri, ya kan. Nah kalau itu pakai daun bidara, kalau nggak daun bidara ya sudah pakai air yang bersih untuk membilas sambil digosok-gosok ya. Nah kemudian kalau sudah dipastikan tidak ada kotoran yang keluar ya, maka kita membilas bilasan yang terakhir, yang ketiga. Bilasan yang ketiga adalah bilasan yang dicampur dengan kapur barus. Nah, cuma di sini jangan sekalian saya ingatkan, kapur barus yang ada di kita itu berbeda dengan kapur barus yang ada di Saudi. Kapur barus di kita kalau kena tangan gimana?
kabur baus itu untuk memberikan hukuman. Toh dikasih kabur baus banyak, kemudian disuruh berendam di situ. Gimana badan? Panas. Nah makanya dari penjelasan beberapa asatidz tentang masalah ini, ya, kalau memang tidak ada kabur baus yang lembut ya kayak di Saudi gitu ya, maka kabur bausnya gak usah dipakai. Ya kenapa ya? Karena menyisa. Sedangkan secara umum menyakiti mayit itu nggak boleh begitu. Atau ada cara yang kedua adalah menyiram hanya untuk sekali saja lah, untuk nggak usah dikenai ke badannya. Ya cukup di atas sarungnya, dengan ditutupin. Kasih kayak saring gitu kan ya? Iya, seperti itu. Saring. Ini sarungnya gitu ya, untuk dikasih kabur baus. Tapi sama aja sih katanya, sama aja. Ya intinya nggak perlu pakai kabur baus juga nggak apa-apa, karena dikhawatirkan membuat mayit itu panas. Wallahu a'lam. Ya. Tetap kita pakai, tapi tadi Pak enggak di atas itu aja, di atas kain, nggak perlu, wajahnya nggak perlu, badannya bagian sini nggak perlu. tadi itu diganti dengan wangi yang lain boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting wangi. Yang penting wangi. Begitu. Itu teknis saja di lapangan ya. Kain di atas kain terlalu bagus, terus yang buat basuh ada ketiga kan misalnya airnya itu dikasih minyak wangi aja. Iya, nggak apa-apa, boleh. Iya. Jadi itu bilasan yang ketiga. Ya kalau misalnya masih kurang ya udah tambah lagi. Misalnya masih licin gitu ya. Iya dibilas lagi, mulai dari kepala lagi, kemudian bagian kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, ya kan. Nah itu kan berarti dihitung satu kali ya. Tambah lagi biar jumlahnya berapa? 5 ganjil. Itu maksud dari hadis Nabi, iksilna salasan atau aksar min dzalik, ya basuhlah 3 kali atau lebih dari itu. Dan selesai memandikan, maka kain basah itu diangkat, ya kita ganti pakai kain yang kering, ya. Setelah itu langsung kita mengkafani. Ya, sebelum kita mengkafani silahkan bertanya. Apakah semua mayit harus dimandikan atau ada pengecualian? Misalnya kena wabah, takut kita ketularan, atau bekas kecelakaan yang berserakan, apakah itu juga termasuk harus dimandikan atau ada pengecualian? Nah, untuk memastikan jenazah itu bisa dimandikan atau tidak, ya tentunya kita bertanya kepada pihak keluarga. Ya biasanya kalau jenazahnya punya penyakit yang menular, mungkin seperti kasus COVID ya beberapa tahun lalu gitu ya, maka jenazah nggak perlu dimandikan. Atau jenazah dalam kondisi tubuhnya luka bakar, ya kalau dimandikan pada
jelas. Soal tadi bersihkan kotoran dari lumpur itu kan kita bersihin dulu. Jadi kalau pakai malonnya nggak boleh kena sentuh. Ya, gimana nggak sentuh? Pasti nyentuh kan? Tetap kita bersihin juga kita. Malonnya kita bersihin. Ya, nyentuh pasti kan. Nanti lumpurnya kita cebokin gitu. Kemaluan kita perlu uji kemaluannya dia nggak? Kemaluan ya sekedar lewat aja, maksudnya bagian selangkangannya gitu kan. Iya. Dilihat ya. Ya nggak ada di kelongkang. Iya. Ditutupin di atas ya. Jadi makan jangan sampai terlihat auratnya. Ya misalnya lagi mandikan nih, agak terlihat ya udah kita turunin lagi. Gitu. Kita turunin lagi. Gitu. Tipisnya nggak sih? Apa ya? Tadi kan cebok. Kayak kenal banyak. Nah, itu maksudnya tipisnya. Nggak perlu. Oh, nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi Kalau kita kan tidak hakut supaya keluar. itu gimana pada hak? Iya, maksudnya kita dorong gitu. Enggak cukup kita. Nat mulutnya juga keluar. tapi kenapa diurut sih kan? Hah? Kenapa diurut? Diurut. Di apa ini? Di biasa diurut gitu. Dan berapa lama tetap sampai bersih? Nah, Berapa lama sampai bersih? lihat pada biasanya dicek tuh Pak. Dicek pakai sarung tangan, kalau masih kotor berarti terus lagi. Tapi itu jarang Pak. Itu jarang. Itu biasanya yang meninggal dalam keadaan sakit perut biasanya. Nah, paling lendir aja, lendir pipi ya kan biasanya itu yang keluar. Itu pun gak lama. Ya mungkin saya. Nah, bahkan kalau misalnya masih keluar terus keluar sedikit dulu terus keluar sedikit itu kan udah 15 menit cuma nyepokin doang ya kan. Dan maka nanti selesai mandi daripada dia keluar terus udah disumpel pakai kapas di kemudian masukin ke hidungnya ya, dan ditambah lagi dengan popok ya, pampers ya. Kalau memang dipastikan jenazah itu keluar cairan terus. Ada orang yang meninggal dalam keadaan nifas, darahnya keluar terus, tak berhenti ya. Maka dikasih popok atau dikasih kapas kemaluannya. Dan kalau misalkan enggak, tetap jadi satu katanya. Tetap gitu. Pada saat itu tetap gitu. Itu kita lihat kalau keluar pakai pampers, kalau nggak keluar ya jangan. Sebetulnya jangan ya. Ya Kondisi inisial itu ya jangan gitu ya. jangan, asalnya jangan. Masalahnya jangan. Jadi dibutuhkan jika dibutuhkan aja. Sama seperti kapas. Ya. Oh berarti itu intinya kita memandikan itu jangan sampai ada yang keluar kayak lain-lain. Seperti itu saja. Karena kan kalau keluar pertama nanti kain kapannya Ada lapis. Nah, Iya. cuma yang tadi yang Pak Dhani bilang kalau kita bisa dapat informasi dari keluarganya, dikatakan dia keluar maupun secara teori katanya gitu, tapi prakteknya saat mandiin kan dicek nggak ada gitu loh. Apakah kita biarin aja nggak usah pakai pampers atau tetap dengar cerita dari rekam medisnya itu? Pada saat kita lihat ini udah nggak kuat tapi pampers itu gimana Ustaz? jika memang itu diketahui bakal keluar gitu ya, tidak apalagi kan masih lama gitu ya, maka nggak apa-apa dipakai popok atau disumpel pakai apa namanya kapas gitu ya, ini nggak masalah. Kalau ada yang ini Ya biasanya begitu. Jadi nanti pasti kapan itu kalau pakai popok dilipet gini kan. Ini ya, terus ditaruh di selangkangannya nanti gitu. Ya, nanti kita akan contohkan di kain kapan. Ya, jadi Informasi kepada acara bilangan memandikan setelah dibersihkan, dibutuhkan, dan diguyur air. Nah, itu satu kali atau satu kali yang setelah dibersih air bersih terus sabun lagi itu satu kali atau yang mana? jadi Tahap diguyur
Dan ingat jamaah sekalian, hal-hal seperti ini itu sifatnya hanya teknis dan hukumnya sunnah. Artinya mau langsung diguyur berkali-kali juga nggak masalah. Sah. Jadi kalau ingin dia menjalankan sunnahnya seperti itu. Tadi yang dari apa sih kain basah ya, gantian dari kain basah ke kain yang kering, langsung apa ada proses di apa lap-lap dulu tadi? Kayak gini Pak.